Halo Akang Teteh Anom Daluke, ketemu lagi di channel Anom Daluke The Wonder Fun Life of Hoteliers bersama Kang Paris. Apa kabar Kang Paris? Baik. Ini kita kedua kali ya. Ya. Dulu kita ngobrol nih ya mengenai travel and work. Ya, itu kan pengalaman pribadi Kang Paris juga ya. Nah, betul. Kali ini kita akan bicara ngobrol-ngobrol santai mengenai revenue management. Kenapa sih kita perlu ada orang yang spesialis ya fokus ke managing our revenue? Karena gini, bisnis DN-nya apa sih? Profit ya. So bisnis DN-nya profit, dan bagaimana kita bisa memaksimalkan profit kita gitu kan? Nah, kita perlu orang-orang yang dia bisa memanaging apa potensi yang ada di kita, opportunity yang ada di properti kita, dan challenging-nya juga dong. Betul kan? Nah, untuk itu kita ingin ngobrol dengan Kang Paris. Beliau juga praktisi di hotel, ya, hotelier juga, kuliah di perhotelan di Bandung dan di Australia, ya, S2 ya, ambil Hotel and Tourism ya. Hotel and Tourism. Oke. So, sebelum kita lebih lanjut lagi ngobrol mengenai itu, saya ingin tanya nih Kang Paris. Sejak kapan sih revenue management ini apa ya, happening gitu loh? Perasaan dulu waktu saya awal-awal kerja di hotel, tahun 90-an gitu ya, saya kayaknya nggak ada tuh menemukan di struktur organisasi ya, ada yang namanya revenue manager gitu. Ya. Kenapa sih? Ini sejak kapan ada nih? Sejak kapan? Oke, awal mulanya itu dipopulerkan oleh industri penerbangan. Oke. Ketika para pengusaha airlines ingin memaksimalkan revenue melalui yield management, saat itu yield management dengan cara dynamic pricing strategi atau strategi harga yang dinamis, ketimbang harga tiket atau harga kamar yang flat. Gitu. Nah, dulu kan kita ingat ya, di hotel tuh hanya 2 rate dulu ya. Weekday, weekend. Betul. Gitu kan? Nah, dynamic rate ini betul. Itu mulainya di airline ya. Terus selanjutnya ke hotel. Lalu ketika dynamic pricing strategi ini berjalan berhasil, mulailah dilirik oleh hotel chain internasional di Amerika ya pada saat itu. Lalu diadopsi di hotel dan berhasil. Lalu berikutnya pengusaha restoran juga menerapkan hal yang sama. Nah, Kang Paris, so untuk di hotel mungkin fungsi dan peranannya si revenue manager ini seperti apa nih? Selain untuk meningkatkan profit, juga sebagai inventory control atau alat kendali inventory kamar ya. Tetapi juga esensinya bukan hanya profit, tetapi juga kita ingin melacak perilaku konsumen kita sendiri. Karena setiap transaksi pembelian itu meninggalkan jejak atau pola tersebut yang ingin kita analisa. So jadi ini kerjanya juga harus bisa menganalisa ya. Betul. Harus senang dengan data berarti ya. Betul. History ya. Nah, yang dianalisa ini atau data tadi, apakah itu yang record, maksudnya sudah terjadi atau juga ke depan? Baik. Ada 3 jenis data di dalam RM. Itu ada data historis ke belakang, ada juga data saat ini atau on the book, ada juga data future atau forecast. Nah, kita menggunakan 3 unsur data itu untuk melihat prediksi ke depan. Jadi untuk tahu apa yang akan terjadi ke depan, kita membutuhkan histori ke belakang. Nah, ini kan sekarang apa ya? Ada orang yang bilang ya, kalau dulu nih tahun-tahun sebelum tahun 2015-an lah ya, atau 2000-an lah ya, itu kalau kita bicara forecast, itu kan biasanya naik tuh forecast tuh. Ya, gini gitu kan. Terus orang bilang juga pokoknya kalau udah hari raya tuh Juni itu Mei itu pasti naik tuh forecastnya gitu kan. Tapi kalau sekarang nih Kang, kita kadang-kadang forecast nih turun gitu loh. Ya. Nah, so how we forecast our revenue ya setidaknya bisa mendekati lah dengan target.
Jadi RM ini fungsinya bisa jadi 3. Bisa jadi untuk memaksimalkan profit, kedua membaca peluang ke depan, ketiga sebagai alat untuk strategi bertahan. Defense. Bisa defense atau attack. Nah, ngomong-ngomong, revenue manager ini ada di departemen mana? Pada umumnya dia masuk di dalam struktur sales and marketing. Oh, di dalam strukturnya di sales and marketing. Betul. Ya. Tapi dia seksi tersendiri ya? Iya. Bukan di finance ya berarti masuknya ya? Beda ya? Di sales and marketing karena tadi masih butuh analisa, recording data, ya, current book, betul, dan ke depannya. Ya. Oke Kang, mungkin boleh nggak diceritakan ke kita nih, mungkin punya story atau case-case nih yang bisa jadikan satu preference, kenapa sih butuh revenue management? Oke, baik. Secara sederhana, saya sederhanakan prinsip revenue management itu, sebetulnya kita ingin melihat seberapa price sensitif market di wilayah kita sendiri. Sorry, kurang jelas tadi. Price sensitif. Price sensitif, seberapa sensitif. Oke. Atau kalau tidak sesensitif itu, seberapa jauh kita bisa maksimalkan. Oke. Gitu. Price sensitif di sini dalam kacamata konsumen. Oke. Kalau di negara yang high income ya, negara yang high income seperti Jepang, Hong Kong, lalu Eropa, Amerika, itu termasuk yang kurang begitu sensitif terhadap harga. Tapi untuk di negara yang berkembang seperti ASEAN, lalu juga India, lalu juga Afrika, mereka perilaku market behaviornya lebih ke price sensitif. Jadi kalau mau booking kamar nih, lihat dulu harganya berapa gitu ya? Betul. Yang paling murah mana gitu ya? Oke. Atau yang lebih tepatnya base value-nya berapa? Oke. Nah, tadi kan price sensitif, gitu kan? Berarti kita harus lihat ke situ. Tapi kan tadi kembali lagi di preference kita kan pengen profit ya? Betul. Nah, kita juga bukan berarti kita harus jual murah gitu kan? Betul. Untuk mendapatkan atau gain market lebih gitu kan? Nah, gimana nih? Di sini banyak yang salah paham mengenai RM. RM itu bukan hanya menaikkan atau menurunkan harga, itu urusan ke 100. Urusan 100. Intinya kita ingin lihat ke dalam dulu, ke dalam perusahaan kita, seberapa baik performance produk kita di dalam market environment kita sendiri. So, internal kita lihat ya? Ya. And then? Internal berarti ke internal demand atau ke internal kompetitor. So, how you define the competitors? Untuk kompetitor memang nggak begitu menjadi fokus utama di dalam RM, karena kita bisa aja masuk dalam jebakan yang salah. Ketika inilah ya, jujur nih, revenue manager ini atau manajemen ini apa ya? Ya inilah seninya ya. Karena nggak bisa kayak matematika 1 tambah 1 2 gitu ya. 1 tambah 1 bisa 11, bisa 1 tambah 1 bisa 22 gitu ya. So kita lanjut sesi berikutnya ya. Pantengin terus, makin asik nih. Kembali lagi dengan Kang Paris. Kita mau tanya nih, prinsip dasar revenue management ini apa sih? Wah, prinsipnya itu sangat-sangat edan. Oh my god. Gimana? Kenapa? Gini, kita kan pengen cari profit. Bisnis itu kan intinya profit. Sekarang kalau saya owner, saya pengen omset saya 1,5 kali lipat dari sekarang tanpa harus nambah kamar. Caranya bagaimana? Itu prinsip dasarnya revenue manager ini adalah tadi bagaimana meningkatkan profit 1,5 kali lipat dari yang dulu pernah tercapai atau gimana? Tanpa menambah kapasitas. So tanpa perlu invest lagi ya dengan inventory kamar mungkin ya. Tadinya punya kamar 100 tambah 150. Tapi ini tanpa itu bagaimana caranya meningkatkan menjadi 1,5? Betul. Profit ya. Idenya seperti itu. Dan implementasinya nih, jangan
Ingin enaknya aja, implementasinya gimana nih? Oke, implementasinya sebetulnya nggak gitu sederhana, tapi bisa dijelaskan secara singkat. Ini apa nih? Kita bisa lihat 14 days demand curve yang udah terjadi dulu. Kita di sini ingin melihat pola-polanya. Ini nanti bisa kita fotokan ya, slide paper ini nanti kita selipin di podcast kita ya. Gimana nih Kang Faris? Oke. Kita ingin cari pola-pola low demand, low day sama hot days-nya. Hari-hari dingin, hari-hari panas. Oke. Kita pecah lagi. Kita bisa lihat hari-hari dingin berarti tanggal 1 sampai tanggal 4, lalu tanggal 7 ke 10. Tapi hot days-nya ada 2 hari jeda di sini, dan ini juga sama. Kita lihat konsistensi polanya. Karena setiap transaksi pembelian meninggalkan jejak atau pola perilaku. Oke. Nah, perilaku ini kalau di masa krisis saat ini gimana nih? Oke, kita mengacu ke grafik ini dulu. Oke. Ketika kita sudah tahu demand curve kita sendiri seperti apa, oh ternyata hot days-nya kita di tanggal 7 sampai 9. Ternyata cold days-nya, hari-hari dinginnya di tanggal 1 sampai 4. Itu selalu hari Senin sampai Rabu. Oh, hot days-nya di hari Kamis sampai Minggu. Oke, kita udah tahu nih sekarang, andaikan seperti itu. Nah, gimana nih cara nguliknya? Berarti kita confidence di hari Kamis sampai Minggu kita bisa pakai bar base available rate yang ke-6 atau yang 15%, 20% increase dari bar yang rendahnya ya. Betul. Ya. Ini bar ini, sorry, singkatannya apa nih? Singkatannya base available rates. Oke. Kalau di RM kita tidak mau disebutnya bottom rate, kita nggak suka dengan istilah bottom rate. Kita senangnya istilah base. Oke. Jadi berapapun harga yang di sini adalah the best rate that we have ya. Jangan bottom lagi ya. Rendah banget gitu ya. Jadi even di harga begini ya, ini adalah the bestnya kita ya. Karena kita tahu the best rate untuk yang tadi misalkan hot days sama cold days. Oke, lanjut Kang Faris. Base di sini adalah base rate untuk customer dan base rate untuk hotel. Oke. Jangan sampai kebalik, base rate untuk customer tapi nggak base untuk hotel. Oke. Siap. Nah, daripada kita terapkan flat rate, weekday, weekend sama setiap minggu, kita bisa terapin dynamic di hari-hari tertentu yang nanti racikannya itu bisa mencapai overbooking profit. Oke. Ini yang demand curve ini apakah sama dengan semacam kalender demand mungkin? Ini demand historis ke belakang. Oke. Jadi kita mainnya ke belakang dulu, lalu main saat ini, baru main ke depan. Jadi forecasting itu step ketiganya. Siap. Oke, lanjutkan Kang Faris. Oke, setelah kita sudah tahu implementasi bar di minggu ke depannya atau bulan depannya, kita masuk ke on the book saat ini, reservasi yang kita punya saat ini. Kita masukkan lagi ke demand curve-nya seperti apa. Kita compare demand curve yang 14 hari ke belakang dengan yang 14 hari ke depan. Oke. Kalau ada konsistensi, berarti kita bisa terapin bar yang agak naik di minggu ke depannya. Jadi sebelum kejadian jauh lah ya, kita sudah terapkan demand rate kita ya, yang bar tadi ya, mau main di bar berapa kita gitu ya. Kalau masih bingung, izinkan saya sederhanakan lebih enak lagi. Ini mengacu ke prinsip marketing atau prinsip pemasaran. Ketika customer mau bayar harga tinggi, misalkan di sini, berarti itu adalah titik pas antara nilai sebuah produk dengan sebuah value-nya di mata customer. Jadi kalau ketika customer mau transaksi, berarti disitulah reference point kita untuk produk yang ingin kita price tag. Oke, berarti kita punya price tag yang sesuai dengan si customer-nya ya. Oke. Lalu kalau di case-nya hotel, kita suka lupa kalau di bisnis hotel itu ada city view, ada pool view, lalu ada mountain view. Di kategori room-nya ya? Ya, di kategori room-nya. Nah, good view-nya itu bisa kita price tag lebih mahal, betul. Ke pasar yang, cluster pasar yang memang ingin bayar mahal. Oke. Dan itu pasti akan ketemu kelompok market yang memang bersedia membayar lebih untuk view-view tersebut. Oke. Sehingga harga-harga yang tinggi tadi mengkompensasi low days-nya atau cold days-nya. Jadi bisa mensubsidi lah ya. Betul. Sehingga average room rate kita lah ya. Itu bisa kita jaga di level berapa ya, Kang Faris ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Kang Faris? Nah, ini
Oke, terakhir kita nanti masukkan SWOT analisis sebuah produk, strength-nya, weakness-nya, opportunity threat kita masukkan sebelum implementasi bar-nya. Oke. Siap di sesi berikutnya. Ya, sesi berikutnya nih. Lumayan juga tadi berdiri ya. Iya. Oke, Kang Faris. Ini kalau di karir ya, untuk di revenue manager ini, biasanya orang mulai karir di hotel di departemen mana sih? Kalau misalkan ya, biasanya kalau pingin ke sales departemen gitu, biasanya ya ada orang mulai dari reservasi, mulai dari front office atau dari F&B gitu ya, baru dia tuh berkarir. Kalau di revenue manager ini, problemnya tidak mulai dari mana-mana. jadi backgroundnya skillnya seperti apa? Orang seperti apa? Minimal itu harus punya skill statistika dan matematika modeling. Oke. Harus seneng ngitung, analisa, statistika, dan harus ngerti marketing juga. Oke. Tapi karena kedua cabang keilmuan ini sifatnya agak kontradiktif, marketing lebih ke human base, berbasis humanis, sedangkan statistika berbasis angka, tapi ini harus disatukan. Oke. Ini challenging ya, posisi revenue manager ini ya. Kayaknya banyak dicari nih, ya. Betul nggak sih? Untuk kedepannya gimana nih? Kedepannya itu kita akan lebih banyak menggunakan sistem ketimbang human. Lebih ke technological advance, di mana softwarenya itu bisa automated tanpa interupsi manusia. Kenapa perlu software seperti itu? Satu, kompleksitas data yang diinput akan lebih beragam, bervariasi. Kalau di dunia IT ada namanya data strategi. Data strategi itu gimana cara kita memilah-milah data yang mau dimasukkan ke dalam software untuk mendapatkan keakurasian yang tinggi. Nah bicara mengenai akurasi nih Kang ya, kan tadi semua data itu kita masukkan ke dalam software. Nah akurasinya ini ada errornya nggak sih? Nah untuk implementasi sistem itu sebetulnya by process. By process. Dalam arti pada umumnya revenue management system di luar negeri itu dia memakai fuzzy logic biasanya. Apa namanya? Fuzzy logic. Fuzzy logic atau logika kabur. Kalau orang IT pasti tahu fuzzy logic itu untuk mencari algoritma statistika dan modeling, di mana yang dihitung itu adalah regresi linear untuk satu atau dua variabel. Selain by system juga akan terintegrasi dengan beberapa modul sistem di hotel seperti property management system, CRM system, atau memakai Salesforce system sendiri. Nah, kalau ya Kang ya, misalkan semua hotel sudah mulai ke sini gitu ya, itu yang akan terjadi seperti apa sih pricingnya nanti itu? Nah, pricingnya mungkin tidak akan kita expect tinggi yang overprice. Justru yang menentukan adalah customer sendiri. Di mana bisnis kita yang menentukan harga, the next customer yang menentukan harga. Tapi kita bisa tahu kan the best rate mana yang kita bisa berikan terhadap customer kita, gitu kan? Karena by the end semuanya itu kan kita cari yang tadi profit tadi ya. So Akang Teteh Hanom Daluke, kalau bicara revenue manager atau manajemen, ini nggak sesederhana yang kita bicarakan tadi ya, 30 menit ini, gitu ya. Pastinya perlu banyak membaca, ya, banyak latihan, gitu kan. Bertanya-tanya juga no problem ya. Zaman sekarang kan juga googling, ya, tapi tetap harus ada seseorang atau yang bisa diajak ngobrol lah ya. Satu lagi nih, boleh saya tambahkan? Tadi ada yang lupa sedikit. Tadi kita sudah singgung mengenai historis ke belakang, 14 hari, kita sudah singgung data saat ini. Sekarang saya ingin ulas sedikit data forecasting atau bagaimana memforecast demand di bulan berikutnya. Nah, biasanya kita punya data 30 hari itu. 30 hari data penjualan. Kita masukkan ke Excel, lalu kita input regresi. Saya pakai metode
exponential moving average forecasting method. Di mana forecast errornya itu di 4,57%. Kita ingin analisa data forecast yang kita forecast ke belakang sama ke depan, dilihat difference errornya berapa. Semakin jauh berarti ada yang salah dengan kalkulasi kita. Tapi untuk menentukan demand-nya yang 1 bulan ke depan tuh pakai exponential moving average. Tapi itu kan nanti ada yang sistemnya juga kan ya? Ada sistemnya. Ada. So Akang Teteh Anom Daluke, tadi yang saya singgung di awal atau di sesi tadi, pastinya nggak akan puas lah ya dengan obrolan revenue management pagi hari ini. So boleh nanti bertanya langsung ke beliau, nanti bisa lihat di deskripsi ya mengenai Kang Paris nanti di deskripsi YouTube kita. So Akang Teteh Anom Daluke, semoga Anda tidak puas. Semoga Anda tidak puas, karena kalau puas berarti kita berhenti belajar. Betul. Ya. Never stop learning. Ya. Kita juga sama, masih terus belajar. So sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih Atlantic City, terima kasih Kang Paris. See you.